Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Perkenalkan, nama saya Agus Romania dengan NIM 27333. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan arti penting belajar mengajar tentang psikologi pendidikan, model dan metode mengajar, strategi dan tahapan mengajar tentang psikologi pendidikan. Definisi belajar mengajar dalam psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam lingkungan pendidikan, efektivitas interaksi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial sekolah. Belajar adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Mengajar adalah proses yang dirancang untuk membantu siswa dalam belajar dengan menciptakan kondisi, strategi, dan pendekatan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Lanjut, arti penting belajar dan mengajar psikologi pendidikan. Di sini ada memahami proses belajar siswa, meningkatkan efektivitas pengajaran, menyesuaikan metode pengajar, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang dimaksud dengan memahami proses belajar siswa adalah guru dapat mengetahui bagaimana siswa menyerap, mengolah, dan mengingat informasi. Dan yang dimaksud dengan meningkatkan efektivitas pengajaran yaitu psikologi pendidikan membantu guru merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dan yang dimaksud dengan menyesuaikan metode mengajar yaitu memberi dasar dalam pemilihan pendekatan berdasarkan tahap perkembangan dan gaya belajar siswa. Dan yang terakhir dengan meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa yaitu dengan memahami motivasi internal dan eksternal siswa. Next, model mengajar dalam psikologi pendidikan. Model mengajar adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk merancang pembelajaran. Contoh modelnya adalah model behavioristik atau Skinner, mengajar sebagai pemberian stimulus dan penguatan. Yang kedua ada model kognitif, yaitu dari teori Piaget, Ausubel, Brunner. Fokus pada bagaimana siswa membangun pengetahuan. Yang ketiga ada model konstruktivistik, pembelajaran sebagai proses sosial dan kolaboratif. Dan yang terakhir ada model humanistik dari Rogers Maslow, mengedepankan kebebasan, empati, dan potensi siswa. Lanjut, di sini ada metode mengajar. Metode mengajar adalah cara-cara konkret yang digunakan guru untuk menyampaikan materinya. Contohnya yaitu ceramah atau direct lecture. Yang kedua ada diskusi kelompok, yang ketiga ada tanya jawab, yang keempat ada studi kasus, yang keempat ada pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, dan yang terakhir ada pembelajaran kooperatif. Lanjut, strategi mengajar psikologi pendidikan. Strategi mengajar adalah rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam psikologi pendidikan, strategi meliputi: yang pertama ada menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, bisa dengan visual, auditory, dan kinestetik. Dan yang kedua ada menggunakan pendekatan diferensiasi untuk siswa dengan kemampuan berbeda. Yang ketiga ada menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan aman. Dan yang terakhir ada membangun umpan balik yang membangun. Dan tahapan mengajar dalam psikologi pendidikan biasanya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran yang menentukan tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Yang kedua ada pelaksanaan pengajaran yang meliputi interaksi langsung antara guru dan siswa. Yang ketiga ada evaluasi yang mengenai menilai hasil belajar siswa dan efektivitas pengajaran. Dan yang terakhir ada refleksi dan tindak lanjut, meliputi menilai apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki lagi.
Ada kesimpulan, yaitu belajar mengajar dalam psikologi pendidikan merupakan proses penting yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pemahaman terhadap bagaimana siswa belajar secara psikologis. Psikologi pendidikan membantu guru dalam memahami karakteristik siswa, memilih model dan metode mengajar yang sesuai, serta merancang strategi pembelajaran yang efektif. Sekian dari saya, bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.